teman-teman. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Sunda ya. Di pelajaran bahasa Sunda, silakan teman-teman buka di halaman 2. Di halaman 2 kita akan belajar tentang diajar nembang. Diajar nembang artinya adalah belajar bernyanyi ya. Oke, sekarang perhatikan, Bu Dewi akan membacakan ceritanya ya. Murid kelas 2 keur diajar pupuh ku ibu guru dicontohan. Teras diturutan ku sakabeh murid. Geratah regepkeun pupuhna teh pupuh pucung. Jadi anak-anak kelas 2 lagi belajar bernyanyi tentang pupuh ya, sama ibu guru dikasih contoh. Nah, kemudian sama anak-anak diikutin contoh lagunya ya. Teman-teman tadi sudah mendengarkan tentang lagunya ya. Nah, lagunya tentang keutamaan semua orang ya. Jadi keutamaan semua orang itu kudu silih tulungan, keur silih tulungan. Jadi keutamaan jalma kudu rea batur. Maksudnya keutamaan orang, keutamaan manusia itu harus banyak teman. Kenapa harus banyak teman? Keur silih tulungan artinya buat kita bisa saling tolong menolong sesama teman ya. Silih titipkeunnya diri budi akal lantaran ti pada jalma. Jadi teman-teman, kalau kita banyak teman, bermain dengan banyak teman, maka kita bisa saling tolong menolong bersama teman, saling menjaga ya, saling menitipkan diri kita, saling menjaga diri kita satu sama lainnya ya. Itu maksud dari lagu pupuh yang teman-teman dengarkan tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Cukup dicontohan tilu balikan. Jadi dicontohan sama ibu gurunya 3 balikan. Sakabeh murid geus bisa nembangkeun eta pupuh. Kali tergeningan murid kelas 2 teh. Jadi setelah dicontohin sama ibu gurunya, semua anak-anak, semua teman-teman bisa menyanyikan lagu pupuh tersebut. Karena teman-teman kelas 2 pintar-pintar semua ya. Kudu kumaha urang dina hirup teh, ibu guru naros. Kudu rea batur, murid ngajawab bareng ya. Jadi ibu guru bertanya nih, bagaimana kita harus hidup? Kemudian teman-teman menjawab semua, kudu rea batur. Artinya kudu rea batur itu harus banyak teman. Nya kudu rea batur, sangkan orang bisa silih tulungan, saur ibu guru. Jadi betul, kita itu harus banyak teman supaya kita bisa saling tolong menolong, kata ibu guru. Orang teh kudu bisa silih titipkeun diri, sabab hirup mah teu bisa nyorangan ya. Jadi betul kata ibu guru, kita itu harus saling menitipkan diri kita, sebab hidup itu tidak bisa menyendiri ya. Bakal kumaha lamun orang teu boga batur. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya teman nih, tidak banyak teman? Nah, maka kata Mida bakal mual betah. Artinya kita tidak akan betah hidup, tidak akan nyaman hidup kita karena kita tidak punya teman ya. Nya mun urang teu boga batur tangtu moal ngarasa betah. Kumaha carana sangkan urang rea batur? Nah, bagaimana caranya supaya kita banyak teman? Ulah harak tembal wening. Nya ulah naon deui, saur ibu guru. Ulah sok resep ngaganggu batul, tembal Rahmat. Tah bener eta oge. Lamun urang sok ngaganggu batur, tangtu batur teh moal resepeun ka urang. Ulah naon deui? Ulah koret, tembal Gilang. Ulah pelit, timbal Ratna. Nya koret jeung pelit teh sarua keneh. Urang kudu berehan ka batur, saut ibu guru ya. Mengerti teman-teman artinya? Nah, kalau tidak mengerti, baik, sama ibu akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Kita mulai dari sini. Nya mun orang teu boga batur tangtu moal ngerasa betah. Betul, kalau kita tidak punya teman,
maka kita tidak akan nyaman, tidak akan punya teman, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita punya banyak teman? Nah, maka Wening menjawab, ulah harak. Maksudnya ulah harak adalah jangan nakal, ya. Kemudian ibu guru bertanya, apalagi? Nah, kemudian Rahmat menjawab nih pertanyaan ibu gurunya, ulah sok resep ngaganggu batur. Artinya jangan suka mengganggu orang lain. Jadi jangan iseng terhadap teman-teman, ya. Jangan sampai ketika teman-teman lagi belajar, kalian mengganggu temannya yang sedang belajar, itu tidak boleh, ya. Kemudian ibu guru bertanya lagi, tah bener eta oge, betul itu juga. Namun orang sok ngaganggu batur, kalau kita suka mengganggu orang lain, tentu saja orang lain tidak akan senang terhadap kita, ya. Kemudian ibu guru bertanya, nggak boleh apa lagi? Kemudian Gilang menjawab nih, ulah koret. Ulah koret itu artinya jangan pelit, ya. Ratna juga sama menjawabnya nih, ulah pelit. Koret sama pelit itu sama, ya. Jadi kita tidak boleh koret, tidak boleh pelit, ya. Harus saling berbagi dengan teman, harus saling meminjamkan dengan teman, ya. Nah, kata ibu guru juga, nya koret jeung pelit teh sarua keneh, urang kudu berehan ka batur. Berehan itu artinya baik, ya, kudu bager, kudu baik, kudu saling berbagi, kudu saling menolong, harus saling membantu, ya. Ada temennya ini yang nanya, Mida bertanya kepada ibu gurunya, ari berehan teh naon, Bu? Kalau berehan itu apa sih, Bu? Kata ibu guru, ari berehan teh henteu koret, henteu pelit. Jadi kalau berehan itu enggak pelit, enggak koret, ya. Nah, ibu guru lalu bertanya, saha di antara hidup anu koret? Henteu abdi mah, tembal Nurul. Abi oge henteu, tembal Ahmad. Abdi sok ngajajanan rerencangan. Henteu itu enggak, ya. Abdi sok ngajajanan rerencangan. Saya suka ngasih jajan sama teman-teman, tembal Mida. Abdi ge sok masihan nambut pamupus, tembal Imas. Jadi kata Mida, aku suka ngejajanin teman-teman. Kata Imas juga, aku suka ngasih pinjam penghapus, gitu, ya. Nah, kemudian di halaman 4 nih, pasti atuh hidup mah kabeh oge taya anu koret, taya anu pelit. Jalma anu koret atawa pelit tangtu bakal dijauhan ku sobat-sobatna, saur ibu guru. Pasti dong kalau teman-teman kita semua itu tidak ada yang pelit, tidak ada yang koret. Kenapa? Karena kalau kita pelit sama orang lain, pasti orang lain akan menjauhi kita, ya. Jadi kita tidak boleh pelit, ya. Harus baik, harus saling berbagi terhadap orang lain, gitu, ya. Barudak teh neruskeun diajar nembang. Jadi anak-anak itu melanjutkan belajar nyanyinya, masih keneh pupuh pucung. Jadi bernyanyinya masih tetap pupuh pucung. Ngan isinya diganti nih sama teman-teman. Kalau tadi mah kan lagunya yang pertama, nah sekarang diganti nih kata-katanya dengan kata-kata ini. Nah, sekarang Bu Guru pengen denger nih, teman-teman bisa nggak bernyanyi pupuh pucung? Coba Ibu pengen denger, ya, pupuh pucung yang tadi teman-teman dengar di videonya. Coba teman-teman ganti kata-katanya dengan kata-kata yang ini, ya. Kalau sudah bisa, nanti teman-teman bisa videokan atau voice note kan ke ibu gurunya, ya, ke ibu gurunya masing-masing. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah bisa memahami bacaan tadi, coba jawab pertanyaan yang ada di buku nomor 1 sampai nomor 8, ya. Nomor 1 artinya pertanyaannya, keur diajar naon murid kelas 2 teh. Nah, tadi, ya, anak-anak kelas 2 itu sedang belajar apa?
Nah, pasti teman-teman bisa ya. Kemudian nomor 2 nih, pertanyaannya, kusaha dicontoh anak-anak, sama siapa yang dikasih contoh menyanyinya. Jadi tadi siapa nih yang memberikan contoh bernyanyinya? Nah, kemudian nih nomor 3, kudu kumaha urang hirup teh. Nah, tadi ada ya, dijawab oleh temannya. Tadi ada harus bagaimana kita hidup itu ya. Kemudian nomor 4, bakal kumaha mun urang teu boga batur. Jadi bagaimana apa akibatnya kalau kita tidak punya teman ya. Kemudian nomor 5, kumaha carana sangkan urang rea batur. Jadi bagaimana caranya supaya kita banyak teman ya. Nomor 6, naon anu dimaksud berehan teh? Apa yang dimaksud dengan berehan itu? Nah, nomor 7, naon sababna urang kudu berehan? Apa sebabnya kita harus berehan ya. Nomor 8, pek itunggu hidup pupuh pucung teh aya sabaraha jajar. Coba hitung sama teman-teman, pupuh pucung itu ada berapa baris. Nah, di sini juga ada nih pupuh pucung. Ada berapa baris ya? Ini kan satu baris. Nah, sekarang satu bait ini ada berapa baris? Silakan teman-teman isi di nomor 8. Oke, teman-teman pasti bisa ya. Mungkin dicukupkan segini dulu untuk pelajaran bahasa Sunda kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.